Selamat datang di Ngofis, ngobrol bareng Himafis. Di episode 1 kali ini, kita bakal kenalan dulu nih. Nah, kita bakal bahas tentang apa sih itu fisika dan bagaimana sih Himafis itu, yang akan dibahas oleh pemateri kita, lalu Ahmad Ardi Adnim sebagai Ketua Umum Mahasiswa Fisika Unram Angkatan 2020 dan sekretarisnya Kholik Hidayatullah. Nah, sebelum lanjut ke pemateri, kita kenalan dulu dong. Kenalin, nama aku Hilda Nidal Istiqlal, mahasiswa Fisika Angkatan 2018. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung nanya-nanya yuk tentang apa itu Himafis. Bakal dijawab oleh lalu Ahmad Ardi Adnim sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Fisika Angkatan 2020. Sebelumnya kita kenalan dulu ya sama Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya lalu Ahmad Ardi Adnim selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Fisika Fakultas MIPA Universitas Mataram. Nah, kali ini aku bakal bacain pertanyaan pertama untuk saudara Ahmad Ardi Adnim. Selanjutnya kita bakal panggil Kak Ardi ya. Di sini pertanyaan-pertanyaannya udah diakumulasiin sama teman-teman DPI kita. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan kakak dengan adanya pandemi di awal kepemimpinan ini? Oke, baik. Jadi untuk perasaan saya di awal ketika adanya pandemi ini kurang lebih bingung ya. Kenapa bingung? Karena ketika itu kami sudah menyiapkan proker-prokernya dan akan diagendakan untuk plan-plan penanggalan masing-masing proker tersebut. Kemudian sebelum dilaksanakan rapat terkait penanggalan masing-masing proker tersebut, terbitlah surat edaran rektor di mana kegiatan perkuliahan dilaksanakan secara daring atau secara online. Dan kegiatan praktikum, penelitian maupun kegiatan-kegiatan organisasi yang melibatkan dan menimbulkan kerumunan banyak orang itu ditunda atau dijadwalkan ulang. Nah, surat edaran rektor ini terhitung sejak Senin 16 Maret 2020 sampai dengan hari Jumat 27 Maret 2020 dan diperpanjang sampai 29 Mei 2020. Sehingga setelah meminta pertimbangan dari Badan Penasehat Organisasi dan beberapa alumni, kami putuskan untuk mengadakan rapat BPH. Nah, hasilnya pada rapat BPH tersebut ada beberapa proker yang akan kami pangkas. Kemudian kita optimalkan kegiatan dalam bentuk online. Dan beberapa proker itu akan dilaksanakan ketika sudah aktif masa perkuliahannya. Terus nih Kak, gimana caranya Kak Ardi ngehandle para anggota Himafis selama work from home? Terlebih dengan para anggota yang suka hilang-hilangan. Oke, baik. Cara kami untuk menghandle anggota Himafis dalam artian pengurus Himafis di sini yaitu dengan cara kita melakukan pengecekan keaktifannya gitu. Jadi di sini kita memiliki 5 departemen dan 2 biro. Nah, masing-masing kepala departemen beserta staf ahlinya dan juga kepala biro itu melakukan penilaian keaktifan. Nah, penilaian keaktifan ini masuk ke dalam salah satu penilaian pada rapor pengurus Himafis. Nah, untuk poin-poin penilaian keaktifannya sendiri antara lain itu pertama, sering muncul jika ada rapat, diskusi, dan kegiatan di masing-masing departemen atau biro maupun Himafis. Kemudian yang kedua ada aktif bertanya maupun menjawab jika ada rapat atau diskusi di masing-masing departemen atau biro maupun Himafis. Jadi jika ada staf yang suka hilang-hilangan atau dalam artian di sini kurang aktif, maka pasti akan berpengaruh terhadap hasil pengurusnya nanti, hasil rapot pengurusnya nanti. Kemudian mungkin di sini teman-teman bertanya tentang apa sih kegunaan rapot pengurus ini. Nah, jadi
kegunaan rapat pengurus ini sebagai bahan evaluasi kita bersama. Evaluasinya itu bisa berupa manajemen diri kita, manajemen organisasi, dan sebagainya yang nantinya pasti berguna untuk bekal persiapan kita dalam menghadapi dunia kerja. Terus nih Kak, kira-kira para anggota yang hilang tanpa kabar atau alasan yang jelas itu bakal dikenain sanksi atau enggak? Jadi di sini tentu saja akan kita kenakan sanksi. Nah, sanksinya itu berupa sesuai dengan ADART yang berlaku. Nah, di sini saya jelaskan sedikit. Untuk pemberian surat peringatan dan pemberhentian, itu poin A, surat peringatan pertama diberikan apabila pengurus tersebut terpantau tidak aktif dalam kegiatan Himafis selama 2 bulan berturut-turut dan atau terbukti melanggar ADART. Kemudian poin B, surat peringatan kedua diberikan apabila pengurus tersebut tidak aktif di bulan ketiga dan atau terbukti melanggar ADART untuk kedua kalinya. Kemudian poin C, apabila poin A dan B telah dilaksanakan, maka pengurus bersangkutan akan ditanyakan kesanggupannya, dan apabila pengurus tersebut menyatakan kesanggupannya, maka diberikan masa percobaan sesuai keputusan ketua umum. Kemudian poin D, apabila poin C telah dilaksanakan dan yang bersangkutan masih tidak aktif dan atau kembali melanggar ADART, maka akan diberikan surat pemberhentian. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk sanksi yang akan kita berikan. Bagaimana Kakak selaku Ketua Umum Himafis akan memimpin Himafis ke depannya? Untuk lebih jelasnya sekalian kasih gambaran gitu Kakak kita. Baik, sesuai visi dan misi saya yang sudah disampaikan pada musyawarah umum sebelumnya, di sini saya akan memimpin Himafis ke depannya dengan kita berfokus pada kegiatan yang dapat menghimpun mahasiswa, khususnya mahasiswa fisika, dan juga pada pengembangan sumber daya mahasiswanya. Selain itu juga di tahun depan akan diadakan Munas Himafis yang bertempat di Lombok. Jadi kita juga berfokus pada persiapan Munasnya. Nah, jika sebelumnya di kepengurusan K-Ihwanul itu berfokus pada grand design, prosedur kepanitiaan, prosedur program kerja, dan sebagainya yang berhubungan dengan prosedur keorganisasian. Di sini harapannya nantinya di kepengurusan Himafis 2020 kita dapat mencetak kader-kader Himafis yang berkualitas dan memiliki inovasi serta kreativitas yang tinggi dalam rangka mempersiapkan Munas Himafis serta untuk berpartisipasi dalam memajukan program studi fisika. Tahun 2021 Himafis bakal jadi tuan rumah Munas nih Kak. Bisa diceritain dikit nggak gimana rencana diadakannya? Terus waktunya atau sekedar kegiatan apa saja yang diadakan saat Munas nanti? Jadi Musyawarah Nasional Ikatan Himpunan Mahasiswa Fisika Indonesia atau Munas Himafis itu diadakan setiap 2 tahun sekali. Kemarin dilaksanakan pada tahun 2019 dan selanjutnya akan dilaksanakan pada 2021. Nah, di sini kita berkesempatan menjadi tuan rumah Munas Himafis ya. Nah, adapun untuk persiapan kita dalam menjalani Munas Himafis itu rencananya kita akan adakan pada bulan Juni. Nah, kemudian untuk rangkaian acara itu sesuai dengan petunjuk teknisnya ya. Jadi di sini ada antara lain penjemputan, grand opening, seminar nasional, poster dan expo, rapat kerja nasional, gala dinner dan sisi, file trip, dan kepulangan peserta. Nah, itu dia untuk sedikit gambaran untuk Munas Himafis yang akan kita laksanakan pada 2021 besok. Kalau untuk Kak Ardi sendiri selaku Ketua Umum Mahasiswa Fisika Angkatan 2020, apakah ada plan-plan tertentu yang sudah disiapin?
agar Himafis tetap produktif sekalipun work from home seperti saat ini, Kak? Boleh nggak dikasih dikit gambaran ke kita untuk plan-plannya itu kayak gimana? Jadi di sini kita akan berfokus pada kegiatan klub ya. Kegiatan klubnya itu berupa online, jadi akan menggunakan media WhatsApp, Instagram, Google Meet, dan sebagainya. Kemudian selain itu juga kita rencananya akan mengadakan sharing bersama alumni fisika. Jadi di sini ada alumni fisika yang sedang lanjut kuliah S2 di universitas ternama di Indonesia, dan juga ada yang kuliah S2 di luar negeri ya. Nah, itu kita akan adakan sharing bersama alumni segera. Jadi ditunggu ya. Terima kasih Kak Ardi sudah menjawab semua pertanyaan dengan baik. Selanjutnya dimohon ketersediaannya Kak Ardi untuk memberikan sepatah dua patah kata untuk menyemangati para anggota Himafis yang lain. Baik, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jadi di sini saya akan menyampaikan beberapa kata. Jadi kesuksesan tidak hanya didapat dengan usaha dan kerja keras saja, tapi harus disertai dengan doa dan kedekatan kepada Allah. Karena Allah lah yang berkuasa atas diri kita. Semoga dengan ridho dan cinta Allah kita lebih mudah menggapai kesuksesan. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Jadi salam hangat fisika, salam Himafis bisa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kita udah kenalan tentang Himafis bareng Kak Ardi nih. Selanjutnya kita bakal bahas tentang pengalaman salah satu brand ambasador MIPA dan awardi beasiswa unggulan. Kenalin, Kak Holik Hidayatullah ini juga menjabat sebagai Sekretaris Himpunan Mahasiswa Fisika Angkatan 2020. Nah, langsung saja ya, kita ke pertanyaan pertama. Tentang brand ambasador dulu. Apakah brand ambasador punya manfaat tersendiri buat FMIPA ini, Kak? Jadi keuntungan dari Fakultas MIPA adalah yang pertama menjalankan visi dan misi dari Fakultas MIPA itu sendiri. Yang kedua adalah sebagai perantara untuk menjalankan kerjasama karena Fakultas MIPA memiliki visi salah satunya itu berdaya saing internasional. Jadi mereka membangun kerjasama di luar negeri. Nah, pada waktu itu brand ambasador MIPA pergi ke Malaysia untuk membangun kerjasama tersebut. Kemudian memberikan contoh yang baik kepada mahasiswa lain dalam hal meningkatkan semangat belajar, kemudian meningkatkan pengetahuan tentang MIPA itu sendiri, memberikan kesadaran kepada mereka, dan secara tidak langsung itu sangat bermanfaat untuk Fakultas MIPA ke depannya. Terus Kak, keuntungan yang didapat jika menjadi brand ambassador itu apa ya? Baik, berkaitan dengan keuntungan menjadi brand ambassador MIPA, yang pastinya ketika kalian menjadi brand ambassador banyak sekali keuntungan yang kalian dapatkan, terlebih untuk diri kalian sendiri dan untuk Fakultas MIPA. Jadi ada beberapa keuntungan yang saya dapatkan menjadi brand ambassador. Salah satunya adalah meningkatkan pengembangan diri saya, baik itu tentang time management, kemudian public speaking, caring to the society, dan lain sebagainya. Jadi nanti di brand ambassador banyak sekali kegiatan yang akan kalian hadapi dan akan kalian jalankan. Jadi di sana kalian akan ditantang untuk lebih berpikir, kemudian critical thinkingnya, kemudian care-nya terhadap orang lain dan lain sebagainya. Oh iya nih Kak, saat wawancara menggunakan bahasa khusus nggak? Seperti bahasa Inggris atau bahasa apa gitu Kak? Dan kira-kira syarat tertentu ada nggak ya Kak buat brand ambassador ini? Baik, berkaitan dengan syarat khusus untuk menjadi ambasador MIPA, menurut saya belum ada syarat khusus untuk menjadi ambasador MIPA, karena kemarin ada beberapa syarat untuk mendaftar menjadi ambasador MIPA. Yang pertama adalah menguasai salah satu bahasa asing. Jadi salah satunya itu adalah bahasa Inggris. Kemudian IPK-nya minimal 3,0. Kemudian berpenampilan menarik dan mengetahui seluk-beluk tentang MIPA. Jadi itu saja beberapa syarat untuk mendaftar ambasador MIPA.
Mungkin setiap prodi memiliki syarat khusus, seperti tahun kemarin ada dari program studi matematika, dia membuat sebuah paper atau essay yang berkaitan dengan apapun itu. Jadi itu adalah salah satu syaratnya mereka untuk mendaftar sebagai ambasador MIPA. Wah, makasih banyak ya Kak jawaban-jawabannya atas brand ambasador MIPA. Mungkin teman-teman jadi tertarik ngikutin jejak Kakak sebagai brand ambasador MIPA berikutnya. Nah, selanjutnya kita mau sharing pengalaman nih Kak sama Kak Khalid. Kira-kira kenapa ya Kakak itu tertarik ngambil jurusan fisika ini? Baik, kenapa tertarik ambil jurusan fisika? Honestly, karena pada dasarnya saya memang suka fisika sedari SMA, dan pada saat itu saya juga sering masuk olimpiade fisika. Kemudian hal lain yang membuat saya tertarik fisika yaitu fisika itu unik, mempelajari hal yang luas, mempelajari tentang gejala-gejala alam dan fenomena-fenomena alam. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan diri kita, berkaitan dengan alam semesta, berkaitan dengan teknologi, berkaitan dengan kehidupan kita juga dipelajari di dalam fisika. Kemudian untuk prospek kerjanya juga sangat bagus, apalagi di era industri sekarang yang notabene-nya adalah yang harus dikuasai itu adalah teknologi, maka fisika itu termasuk di dalamnya juga. Jadi itu adalah beberapa hal yang membuat saya tertarik masuk jurusan fisika. Terus bagaimana cara Kakak membangun semangat belajar? Jadi pada dasarnya semangat belajar itu ada pada diri kalian sendiri, dan bagaimana kalian memprioritaskan belajar itu seperti apa. Kemudian tips dari saya untuk membangun semangat belajar, yang pertama kalian harus mengenal diri kalian sendiri. Yang kedua, kalian harus mengenal dan mengetahui hal apa yang membuat kalian nyaman dalam belajar. Misalnya, ketika kalian belajar, kalian butuh lagu kesukaan, kemudian kalian butuh cemilan, atau kalian senang belajar dengan teman. Ataupun yang lebih ekstrim yaitu kalian senang belajar di KFC, McD, Epicentrum, dan lain sebagainya. Atau yang lebih ekstrim lainnya lagi, kalian senang dengerin lagu K-pop atau ngedrakor, lakukan saja hal tersebut karena pada dasarnya itu akan membuat kalian termotivasi untuk belajar. Nah, selanjutnya adalah kalian harus mengetahui waktu belajar yang efektif. Jadi tidak seharian kalian harus belajar. Kalian juga punya waktu untuk beristirahat, kalian juga punya waktu untuk bermain, berolahraga, dan lain sebagainya. Jadi dalam sehari itu ada beberapa waktu yang sangat bagus sekali untuk belajar, untuk meningkatkan motivasi belajar, untuk meningkatkan semangat belajar. Misalnya di pagi hari ataupun di malam hari. Nah, jika kalian suka pada waktu itu, lakukan saja, karena sekali lagi itu akan membuat kalian termotivasi untuk belajar. Kemudian selanjutnya adalah mengatur pola hidup yang baik. Nah, misalnya nih seperti istirahat yang cukup, kemudian berolahraga, dan jangan banyak rebahan, oke? Oh iya nih Kak, selain Kakak kuliah, Kak Khalid juga kan mengikuti berbagai macam organisasi nih. Nah, kira-kira boleh nggak Kak bagi tips dan triknya cara bagi waktu biar lebih efisien gitu Kak? Baik, tips membagi waktu. Jadi managing time ini adalah sebuah problematika kebanyakan mahasiswa, yang dimana jika mereka dilanda banyak tugas, kemudian banyak masuk organisasi dan sebagainya, sehingga mereka terbengkalai dalam mengatur waktu. Jadi jika kalian ingin membagi waktu dengan baik dan benar, saya akan memberikan tips. Ini adalah cara saya dalam membagi waktu. Yang pertama adalah kalian harus mengetahui pekerjaan atau kegiatan prioritas kalian dan lakukan itu terlebih dahulu. Yang kedua adalah kalian jangan menunda-nunda pekerjaan. Dan yang ketiga adalah kalian tetap harus mengisi waktu luang kalian untuk membackup pekerjaan yang belum terselesaikan. Yang keempat adalah kalian harus istirahat yang cukup, minimal 7-8 jam per hari. Kemudian estimasikan dan tentukan deadline pekerjaan tersebut. Terus tentang beasiswa unggulan, kira-kira ada tips dan trik versi Kakak nggak biar bisa lolos beasiswa unggulan? Oke, baiklah, tips dan trik untuk mendapatkan beasiswa unggulan. Jadi sedikit informasi bahwa beasiswa unggulan adalah salah satu beasiswa dari
pemerintah, yaitu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang jangka penerimaannya adalah sampai 8 semester, dan salah satu syaratnya di sana adalah maksimal semester 2 untuk mahasiswa. Jadi di sini saya akan memberikan beberapa tips dan trik untuk mendapatkan beasiswa unggulan. Jadi sebelum daftar beasiswa pasti kalian terlintas di benaknya bahwa apa sih itu beasiswa dan apa saja sih persyaratannya dan jenis-jenis beasiswa yang ada di perkuliahan. Nah, agar hal tersebut bisa kalian penuhi, maka kalian harus perbanyak referensi, baik dari websitenya ataupun dari beberapa tutor ataupun kakak tingkat kalian yang mendapatkan beasiswa unggulan tersebut. Nah, yang kedua adalah tetap pantengin terus perkembangan informasi dari beasiswa unggulan tersebut. Nah, biasanya kan di setiap beasiswa itu ada masa pendaftaran, kemudian masa administrasi, masa seleksinya dan sebagainya. Jika nanti ada perubahan, maka kalian harus tetap pantengin terus website dari beasiswa unggulan. Nah, websitenya itu adalah beasiswa unggulan Kemendikbud, beasiswaunggulan.go.id. Kemudian selanjutnya adalah kalian harus prepare berkas-berkas tersebut sebelum masa pendaftaran. Nah, ini salah satu kendala ataupun situasi di mana setiap pendaftar seringkali mereka menyiapkan segala sesuatunya ketika mereka mendaftar atau ketika masa pendaftaran. Nah, itu sangat tidak bagus sekali. Karena apa? Karena akan kelabakan dan lain sebagainya jika belum terurus. Nah, sebaiknya kalian harus memsiapkannya itu sebelum masa pendaftaran agar semuanya all prepared. Nah, yang terakhir adalah yang paling penting, kalian harus tetap berdoa, berusaha, dan minta restu dari orang tua. Jadi itu saja tips dan trik dari saya untuk mendapatkan beasiswa unggulan. Semoga berhasil. Jadi selama kita work from home biasanya kita malas-malas banget gitu kan Kak untuk belajar. Nah, kira-kira cara untuk lebih produktif sekalipun work from home itu kayak gimana ya Kak? Baik, cara produktif walaupun work from home. Jadi di sini kita berada pada fase di mana kita harus bekerja di rumah dan tetap stay di rumah. Jadi saya akan memberikan beberapa tips agar tetap produktif walau kerja di rumah. Yang pertama adalah kalian tetap harus menyelesaikan setiap pekerjaan kalian, baik itu kalian membantu orang tua, terus mengerjakan tugas-tugas, mengerjakan laporan ataupun revisian dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah kalian harus mengatur jadwal kegiatan kalian. Agar apa? Agar kalian nanti terarah dalam melaksanakan kegiatan kalian. Kemudian adalah tetap beraktivitas dan kurangi rebahan. Oke, kurangi rebahan dan main HP. Oke, dan yang pastinya kurangi rebahan dan kurangi main HP. Oke, kurangi rebahan dan kurangi main HP. Nah, itu tadi keseruan ngobrol bareng Himafis. Ditunggu episode selanjutnya ya.